Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang an-nar ya. Jadi ini sesuatu yang menakut-nakuti atau memberi peringatan. Diceritakan kemarin beberapa bentuk azab ya. Misalnya ularnya sangat besar-besar, kalajengking sebesar keledai, itu luar biasa menakutkan. Qala Qatadah, ya qaum hal lakum min hadza buddun. Nah, ini seruan dari Qatadah. Qatadah itu seorang sahabat atau seorang tabi'in. Wahai saudaraku, wahai kaumku, apakah kalian merasa aman? Ya, buddun itu tidak akan ke sana. Hal lakum min hadza, apa kalian dari Jahannam ini, dari informasi tentang neraka ini, apakah kamu budun, yakin tidak masuk gitu. Amlakum ala hadza sabrun, ataukah kamu nanti sabar atau mampu seandainya dimasukkan ke sana. Itu artinya sungguh mengerikan ya, sungguh berat. Maka ya kaum taatullah, saudara-saudara, taatlah kepada Allah atau taat kepada Allah. Ahwanu, ini ada fa'ilnya di belakang, khobarnya ahwanu alaikum fa'ati'u, dibanding kesengsaraan yang dialami ketika harus masuk jahanam nanti, ketaatan sekarang ini jauh lebih ringan. Apapun itu bentuknya, itu tidak ada apa-apanya dibanding seandainya besok harus menjalani azab di sana ya. Jadi jauh lebih berat, jauh lebih mengerikan. Wa yuqalu, inna ahlan nar yadza'una alfa sanatin summa yaquluna kunna fid dunya idza sabarna kana lanal faraju. Jadi ini penyesalannya orang-orang yang masuk neraka itu, seperti di surat Al-Mulk itu, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ketika mereka diadab di sa'ir, menyesali, mengingat hidupnya di dunia dulu, kenapa kok masih begini, sampai seperti ini. Mereka mengatakan laukunna nasma'u, kalau saja dulu kita ini mau mendengar, maksudnya mendengar peringatan-peringatan dari para rasul, dari nabi, au naqilu, atau mau mikir aja sedikit aja bahwa ajaran itu memang benar secara akal, secara rasional. Sayangnya banyak tidak mau mikir ya, ajaran agama itu. Maka makunna fi ashabisa, mestinya kita tidak masuk di sa'ir ini. Sayangnya tidak ya, artinya orang kok sampai masuk neraka ya gara-gara saking bodohnya orang. Jadi tidak mau mikir ajaran yang begini jelas, begini mudah difahami, dan bahkan faktual ya, real dan nyata, itu tidak juga diyakini. Itu karena tidak mau mikir. Nah, maka ini besok di sana itu yadzauna alfasanah, kira-kira 1000 tahun itu mereka hanya mengeluh saja. Waktu sakit, panas, haus, macam-macam keluhan, semuanya dikeluhkan. Tapi gak ada yang jawab seperti kemarin ya. Malaikat pun diam aja, Allah pun diam saja, nggak dijawab itu. Nah, summa yaquluna, maka mereka katakan, kalau kunna fid dunya idza sabarna, dulu ketika di dunia apabila kita bersabar, maksudnya melaksanakan ketaatan ya, atau meninggalkan larangan-larangan, kana lana al-faraju, mestinya kita mendapatkan kelonggaran. Jadi al-faraj itu longgar atau jalan keluar. Fayasbiruna alfasanatin, nah, maka mereka nunggu lagi. Jadi setelah 1000 tahun mengeluh, nggak ada yang jawab, nggak ada respon apapun, ya sudah, coba kita sabar aja. Dulu kalau di dunia kita sabar itu kan biasanya ada hasilnya. Akhirnya di neraka dia sabar juga, dan 1000 tahun tidak main-main lama. Tapi fala yukhaffafu anhum, ternyata sabar mereka di neraka pun tidak sama sekali meringankan atau mengurangi azab. Fayaquluna, ini maka mereka mengatakan di surat Ibrahim ayat 21, sawaun alaina ajazi'na am sobarna malana mim mahis. Waduh, sudah sabar, sudah mengeluh, nggak ada yang jawab.
sabar pun diem aja juga nggak ada yang ngereken gitu. Jadi sawaun alaina, sama saja bagi kami, ajazina, apakah kami terus mengeluh meronta, am sobarna, atau kami diem aja sabar. Malana mim mahis, ternyata kami tidak mendapatkan mahis, itu pembebasan atau kholasa, itu apa, bersih ya, pembebasan dari hukuman. Fayad'una Allah ta'ala al-ghaisa al-fasanatin, masih tambah lagi, maka mereka berdoa kepada Allah meminta hujan. Al-ghais itu siraman, karena mereka kepanasan, dan itu lama doanya itu 1000 tahun doa terus belum dijawab-jawab. Nah, lima bihim minal atsyi ini. Jadi kenapa minta hujan? Masa di sini nggak ada hujan? Tuhan mau dikasih hujan. Itu 1000 tahun. Karena mereka merasa kehausan. Wasyiddatil azab, dan sangat keras dan beratnya azab. Likai yazula anhum al hararatu wal atsyu. Kenapa kok minta hujan? Supaya bisa hilang dari mereka rasa panas itu dan kehausannya. Nah, faiza tadarru alfasanatin, ketika mereka sudah tadarru tadi, betul-betul doa dan merendah kepada Allah 1000 tahun itu. Yaqulullah, ini baru Allah mengatakan kepada Jibril, li Jibril, ayyi syai'in yatlubuna. Jibril, minta apa mereka di neraka itu? Ramai gitu. Sudah 3000 tahun tadi ya, 3000 tahun mengeluh, 1000 tahun mengeluh, 1000 tahun diem, sama saja. 1000 tahun berdoa, teriak-teriak, baru ditanya minta apa mereka. Fayaqulu Jibril, maka Jibril jawab, ya Rabbi anta alamu, wahai Tuhan engkau lebih tahulah. Innahum yas'alunal ghais, mereka itu minta hujan. Akhirnya fatazharu lahum sahabatun hamro, akhirnya datanglah satu mendung ya, seperti awan gitu, tapi warnanya merah. Ya, aneh nih, wah ini hujan merah lagi, jangan-jangan airnya banyak gitu. Ternyata fadhunnu annahum yumtoruna, mereka menyangka akan dapat hujan ini, mudah-mudahan agak dingin. Ternyata fatur salu alaihim al aqoribu ka'amsalil bigholi, ya seperti kalajengking tadi. Ternyata mendung gumpalan merah itu bukan air tapi kalajengking yang besarnya sebesar bighol. Bighol itu apa? Antara kuda dan keledai, antara khimar dan faros, itu bighol. Maka falat ladago mestinya, fal tadago, tambah taknya tambahan ini. Fal tadago, maka menyengat, ngentup kalau orang Jawa. Kalajengking itu menyengat mereka. Ya, besarnya aja sebesar biol. Fal tadaghal wahidu minhum, salah satu di antara miliaran kalajengking yang jatuh itu, satu saja menyengat mereka itu. Fala yadhabu anul waja'u alfasanatin. Rasa sakitnya disengat itu 1000 tahun nggak hilang-hilang. Jadi sudah berapa? 4000 ya. Mengeluhnya 1000 tahun nggak direken, diam 1000 tahun nggak direken, doa 1000 tahun, malah didatangkan kalajengking merasakan sakitnya 1000 tahun. Lalu summa yas'aluna Allah ta'ala alfasanatin, lalu doa lagi 1000 tahun lagi. Berarti sudah berapa? 5000 ya. Tapi 5000 itu belum, kan di sana sehari sama dengan 50.000 tahun. Itu satu harinya di akhirat. Mereka minta ayarzuqhum al-ghais. Jadi Tuhan, kami minta hujan, bukan kalajengking. Maka fatazharu lahum sahabatun sama sab'atul las'atin, ya, sama ini apa, mendung tapi isinya las'a itu apa tadi, racun, bisa ya, sengat, entup kalau kita. La yazhabu waja'u alfasanatin, artinya sama, disengat lagi dan sakit lagi 1000 tahun lagi lamanya. Wa hadza makna qaulu ta'ala, inilah makna firman Allah di surat An-Nahl ayat 88. Zidnahum adzabam fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Ketika mereka sudah diadab di neraka itu,
tidak ada sedikit pun pengurangan, bahkan tidak tetap, tetapi semakin bertambah sakitnya itu, azabnya itu. Jadi zidna, saya tambahkan pada mereka azaban fauqal azab, azab di atas azab yang sudah dirasakan. Jadi tambah parah, panasnya tidak berkurang, ditambahi sengatan kala jengking lagi. Sengatan pertama belum habis, disengat lagi. Jadi setiap minta apa-apa ditambahi azab. Itu namanya zidnahum azaban fauqal azab. Kenapa? Bima kanu yufsidun. Karena mereka telah berperilaku, berkata, berpikir yang merusak ketika hidup di dunia dulu. Jadi pikirannya, kata-katanya itu destruktif kalau bahasa kita ya. Suka memprovokasi, suka nyebar hoax, suka memfitnah, itu kan namanya destruktif. Jangankan ucapannya, pikirannya saja sudah kotor, sudah jelek semua. Nah, itu makanya itulah ifsad yang mereka lakukan di dunia dulu. Maka sekarang azabnya itu ditumpuk-tumpuk oleh Allah, ditambah-tambah terus. Yakni bima kanu yakfuruna wa ya'sunallah ta'ala. Akibat kekufuran mereka, ketidakpercayaan mereka kepada ajaran Allah ini. Ketidakpercayaan mereka pada tuntunan dan contoh Allah melalui Rasulnya. Wong Rasul sudah jelas memberi contoh, kok bikin cara-cara sendiri. Cara dakwah itu kan Rasul memberi contoh. Kamu kok bikin cara dakwah caramu sendiri, meden-medeni wong. Itu namanya bikin sendiri, tidak mengikuti contoh Rasulullah. Dan mereka bermaksiat kepada Allah. Jadi mungkin semboyannya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara mungkar juga. Nah, itu namanya maksiat, wal iyadu billah. Apalagi yang memang nyata-nyata dilarang oleh Allah. Faman arada ayyanju min azabillah, maka sesiapa yang ingin selamat dari azab Allah ini, wayanalat sawabahu, dan ingin mendapatkan pahalanya, balasan baiknya, fa'alai ayasbiru ala syada'idi dunya, maka hendaknya dia bersabar ya, menghadapi beratnya kehidupan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah tentunya. Dan tadi sebenarnya nggak berat ya, pasti mampu, karena semua perintah Allah itu sudah diukur sesuai dengan kapasitas manusia. Maka hanya bersabar menjalani perintah, meninggalkan larangan Allah ini. Wayajtani bal ma'asi, jadi taat melaksanakan perintah dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Wa syahawati dunya, dan keinginan-keinginan duniawi. Nah, yang banyak ini, banyak manusia tidak sabar menghadapi atau mengendalikan syahwati dunia ini, keinginan-keinginan yang sifatnya material duniawi. Apakah uang, makanan, apalagi popularitas, posisi, status sosial, semua itu banyak yang tidak sabar untuk membatasi, yang ingin malah sebanyak-banyaknya. Itu karena tidak sabar. Jadi kesabaran di dunia ini jauh lebih ringan, karena hidupnya jauh lebih sebentar tadi itu dibanding di sana. Fa inna, ini terusannya, fa innal jannata qad khuffat bil makarihi wa khuffatin nar bis syahawati. Jadi kenapa manusia itu banyak yang tidak sabar meninggalkan maksiat dan keinginan-keinginan duniawi? Karena memang surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, yang dianggap berat gitu ya, yang dianggap sulit, dianggap gak nyaman di dunia. Meskipun beberapa orang bisa menikmati ya, orang-orang yang merasakan halawatul iman. Iman itu halawah, iman itu sesuatu yang manis, yang nikmat. Mungkin kalau kita belum ya, kita melaksanakan ketaatan itu, yaitu masih berat umumnya orang. Tapi orang-orang tertentu merasakan taat itu nikmat gitu. Nah, itu memang orang khusus. Tapi umumnya memang al-makarih. Untuk bisa mendapat surga itu harus melalui hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi al-makarih tidak menyenangkan. Sebaliknya khuffatin nar bisyahawati.
Kalau neraka itu dikelilingi, maksudnya untuk masuk ke sana melalui hal-hal yang menyenangkan. Tapi ini menyenangkan hawa nafsu ya, bukan akal sebenarnya. Sama juga al-makari tadi itu yang tidak disukai hawa nafsu. Tapi kalau di akal, di nalar sebenarnya tidak makari, bahkan yaitu yang kita perlukan. Coba, sholat itu apa sih sebenarnya kan itu? Kenapa sih banyak orang berat sekali sholat? Dulu mungkin pernah ya mungkin belum, nanti di tengah-tengah itu ada. Sholat itu kan sebenarnya pesta. Kalau bahasa Syekh Nasr itu ya, ada resepsi besar, raja mantu kalau bahasanya itu ya. Mantu itu kan mesti ya makanannya enak-enak gitu, minumannya segala macam ada. Apa artinya itu? Ada berbagai macam gerakan, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Itu diibaratkan seperti beragam makanan. Minumannya apa? Bacaan itu, ada takbir, ada Fatihah, ada Quran, ada tasbih, ada istighfar, ada doa. Itu dalam sholat. Variatif itu kok nggak dirasakan, itu namanya ya, memang kita ini belum ya. Tapi sebenarnya itu kan coba dipakai akal ya, akal. Makanya agama itu harus dengan akal, bukan semata-mata perasaan. Perasaan iya pasti dirasakan, tapi nalar itu akan memperkuat gitu. Misalnya sering saya pakai contoh itu ya, subuh itu kenapa sih kita kok Allahumma hdina ya, kalau imam ya, kalau sendiri Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Musim corona gini tidak mau minta wa'afini ya, ketularan teman. Wa'afini kan minta disehatkan, diselamatkan oleh Allah. Kenapa subuh? Subuh kan kita baru bangun, kita akan beraktivitas sehari. Kita tidak tahu nanti ketemu siapa, orangnya positif apa tidak kan tidak tahu. Nah kalau kita tidak dijaga oleh Allah, ya bisa tertular. Nah kalau kita hayati kalimat-kalimat doa kunut itu luar biasa itu. Ya itu yang kita butuhkan sebenarnya. Emang kita butuh uang. Apa artinya uang kalau terinfeksi corona sampai mati? Kan sudah selesai. Kan nggak ada gunanya. Berapa uang sampean punya? Apa bisa menolak corona? Kan nggak bisa. Nah jadi sholat itu pesta besar ya. Obral kenikmatan, obral rahmat dari Allah, obral ampunan dari Allah. Lah kok dirasa berat itu gimana? Akalnya gimana? Kan begitu toh kalau kita ya, mestinya begitu. Nah jadi ini maka kalau surga dikelilingi oleh makar itu oleh hawa nafsu sebenarnya. Hawa nafsu tidak suka memang, tapi akal kita yang sehat mestinya sangat suka dengan ketaatan-ketaatan itu. Banyak sekali ya, jadi semua ketaatan itu seperti itu. Qala al-Faqih rahimallahu amba'ana Muhammad bin Al-Fadl, Muhammad bin Ja'far, Ibrahim bin Yusuf, amba'ana Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Amr, Abi Salama, Abdurrahman, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'allaha azza wa jalla. Jibril, kok langsung Jibril ya. Fa arsalahu ilal jannah faqol. Oh, bukan Nabi ya. Allah azza wajal Jibrila ini. Jadi Nabi menceritakan Allah pernah memanggil. Jadi bukan bentuk ini. Allah memanggil Jibril. Fa arsalahu ilal jannah. Jibril diperintah agar ke surga. Faqala, maka Allah memerintahkan unzur ilaiha. Jibril, kamu ke surga ya, kamu lihat di dalamnya itu ada apa? Wa ma a'dadtu li ahliya fiha. Kamu lihat surga. Kamu lihat apa saja yang sudah aku sediakan bagi orang-orang yang akan masuk ke dalamnya, pada penghuninya. Nah, faraja wa qala, akhirnya Jibril melakukan itu. Ya tentu semua sudah diketahui, cuman ini proses saja. Lalu Jibril mengatakan, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Wah, begitu indah, begitu nikmat, begitu menyenangkannya surga itu, kata Jibril, demi keagunganmu, wa izzatika, demi kemuliaanmu, tidaklah orang yang mendengar saja nggak melihat ya. Seperti kita ini kan baru mendengar diceritani gitu. Seorang pun manusia illa dakhala, kecuali pasti
akan masuk ke sana. Jadi kalau diberitahu surga itu apa macam-macam itu ya, sangat rimbun, sejuk, seger, bersih, bebas corona gitu. Apalagi sungainya ada yang madu, ada yang apa, homer, ada yang susu. Kan enggak terbayang keindahan dan kenikmatannya. Jadi kata Jibril, siapapun yang mendengar surga pasti ingin masuk. Ternyata fahaffat atau fahuffat bil makarihi, kemudian oleh Allah surga ini dikelilingi atau ditutupi dengan hal-hal yang tadi yang tidak disukai oleh hawa nafsu ya. Akhirnya faqala irji ilaiha, ayo Jibril sekarang kamu lihat lagi surga dengan prosedur dan tadi itu penutup pelindung-pelindungnya itu. Untuk bisa masuk harus lewat itu yang tidak menyenangkan tadi, yang makarih. Akhirnya irji ilaiha fandur ilaiha faraja'a wa qala. Nah, lalu Jibril lihat lagi, wa izzatika laqad khasyitu alla yadkhula ahadun. Kata Jibril, waduh, ternyata untuk bisa mendapat surga itu harus melalui al-makarih tadi itu, hal-hal yang paling enggak disukai oleh manusia. Tuhan, demi kemuliaan-Mu, sungguh saya khawatir tidak ada satupun orang bisa masuk ke sana, karena harus melewati hal-hal yang tidak disukai tadi itu. Jadi Allah yadkhula ahadun. Akhirnya summa arsalu ilan nar. Ini tadi ya penjelasan dari hadis tadi itu. Al jannah khufat bil makarih wa khufatin nar bisyahawati tadi. Ayo sekarang kamu lihat neraka. Faqala undur ilaiha wa ma a'adattu li ahliya fiha. Kamu lihat bagaimana neraka itu. Apa saja yang sudah aku siapkan di neraka bagi para penghuninya. Faraja ilaihi faqal wa izzatika la yadkhulu ahadun sami'a biha. Sama ya. Wahai Tuhan, demi keagungan-Mu, rasanya siapapun yang mendengar informasi neraka tidak ada orang berani masuk ke sana. Tidak akan ada orang yang akan masuk ke sana. Maka fakhufat bisyahawati. Maka oleh Allah neraka itu dikelilingi, ditutupi dengan asyahawat. Hal-hal yang menarik, yang menyenangkan hawa nafsu maksudnya ini. Jadi memang neraka itu bungkusnya apa namanya? Tutupnya itu hal-hal yang sesuai dengan keinginan manusia. Coba apa keinginan manusia itu kan yang enak-enak di dunia. Sejak kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya kan itu. Mati masuk surga kan enak etok itu. Tidak ada masuk surga foya-foya terus susah payah kan. Itu kan namanya minta yang enak tok, itu hawa nafsu manusia seperti itu. Nah, neraka itu justru ditutup dengan hal-hal seperti itu. Jadi yang menarik, yang menyenangkan, wis pokoknya jalan pintas, gak usah soro, yang penting oleh. Nek perlu nipu, nek perlu korupsi, macam-macam itu kan. Jadi tidak ada apa kesusah payahan. Jadi yang ada itu asyahawat. Hanya faqala, lalu Allah katakan, sekarang kamu kembali, wandur ilayya, kamu lihat neraka sekarang setelah dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan tadi. Faraja'a wa qala, maka Jibril melihat lagi lalu mengatakan, wa izzatika wa jalalika laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Waduh, ternyata jalan untuk masuk ke sana itu justru sangat menyenangkan. Banyak hal-hal yang sesuai dengan keinginan-keinginan manusia. Wahai Tuhan, demi keagungan-Mu, sungguh saya khawatir tidak akan ada lagi yang tersisa kecuali akan masuk ke sana manusia ini nanti. Saking banyaknya asyahawat tadi, saking banyak hal-hal yang menyenangkan itu. Nah, jadi tadi sesuai dengan nasihat sebelumnya ya, kalau toh di dunia ini kita merasa berat, harus sabar melakukan ketaatan, itu sebenarnya jauh lebih remeh dibanding surganya gitu ya, yang nanti bisa diperoleh. Sebaliknya, kalau segala macam kenikmatan, keglamoran, kegembiraan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding nanti kalau justru itu mengantar masuk kepada neraka itu tadi. Sehingga dulu ada, mungkin sudah belum ya,
Orang di neraka itu ditanya, kamu dulu pernah merasakan nikmat apa di dunia? Sama sekali tidak ada. Hilang semua rasa. Kenapa? Sangat sedikit dan sebentar dibanding penderitaan yang dialami tadi. Lah wong teriak-teriak tok aja 1000 tahun. Hidup di dunia kan tidak sampai. Berapa lama susah payahnya kan enggak? Atau berapa lama kenikmatan, kesenangan yang telah dinikmati? 10 tahun, 20 tahun, pol gitu ya, sudah tidak lebih dari itu. Tapi di sana nanti menderitanya itu 1000 tahun, tambah 1000 tahun lagi sabar, tambah 1000 tahun doa, 1000 tahun disengat. Kalau jadi 1000 tahun lagi, jadi lama sekali. So, makanya tadi nasihat dari Qatadah, bersabar melakukan ketaatan di dunia ini jauh lebih ringan. Jadi ahwanu, lebih ringan dibanding beratnya kehidupan di akhirat nanti. Jadi ini dari Allah atau dari Rasulullah tapi menceritakan proses tadi ya, Allah itu bahwa memang seperti itu. Surga itu karena isinya kenikmatan, maka untuk mencapainya harus susah payah. Harus ada effort, ada usaha, sungguh-sungguh supaya bisa sampai di sana. Sebaliknya neraka itu karena memang kesengsaraan, maka untuk sampai ke sana banyak iming-iming ya, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menarik. Jadi biasanya hal-hal yang nggak baik itu iklannya itu menarik. Tapi kalau hal yang baik itu jarang diiklankan, biasanya kan gitu. Tapi muahal karena bagus. Tapi kalau iklannya wakai, diskonnya wakai itu biasanya sing murahan. Nah, jadi seperti itu. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uzkuru minan nar masyitum. Nah, Nabi mengatakan silakan kamu ingat, kamu sebut-sebut apa saja tentang neraka semaumu. Kan sudah banyak dalam Quran ya. Rasulullah sendiri juga banyak menceritakan itu. Silakan mana yang paling kamu ingat tentang neraka. Fala tadhkuruna minna syai'an illa wahiya asyaddu minhu. Maka kata Nabi, tidak satu pun yang kamu bahas, yang kamu diskusikan tentang neraka yang mengerikan itu kecuali pasti jauh lebih berat kenyataannya ya. Jadi dibanding yang kita bisa bayangkan dengan informasi Quran, informasi Nabi ini, faktanya nanti jauh lebih berat dibanding yang diinformasikan itu. Makanya kan kata Nabi, memang la ainun ro'at la udhunun sami'at. Jadi kalau ada gambaran-gambaran itu sekedar gambaran yang disebut di dalam Quran itu. Tadi, kalau jengking kok besarnya sebesar bihol gitu. Informasinya saja sudah menakutkan gitu ya, mengerikan. Kalau jengking segini aja bisa pingsan kita disengat itu. Nah itu sebesar itu, makanya sakitnya 1000 tahun. Nggak terbayang itu. Ya apa rasanya cekot-cekot 1000 tahun. Maka kata Nabi, apapun diskusimu tentang neraka, tetap nanti itu tidak sekedar seperti yang kamu diskusikan, jauh lebih mengerikan dibanding yang kamu diskusikan itu. Ini kata Nabi. Jadi tentu ini peringatan juga ya. Qala hadatsana Abi qala amba'ana Al-Abbas bin Fadl Al-Maruzi, amba'ana Musa bin Nasr, Muhammad bin Ziyad, Maimun bin Mahron, annahu qala dari Syekh Maimun bin Mahron, lamma nuzilat hadhil ayat, ketika diturunkan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 43 ya. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya jahannama, ke jahannam, jadi ini maf'ulnya ya. Lamau'iduhum, sungguh menjadi ancaman. Jadi wa'ada itu janji, tapi janji yang jelek. Janji yang mengerikan, jadi ancaman bagi mereka ajma'in semuanya. Ketika ayat ini diturunkan, wadu'a Salman yadahu ala roksih. Nah, waktu itu ada sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Itu tangannya ditaruh di kepala ini. Wa kharaja hariban salah satu ayamin. Saking takutnya Salman itu lari dari masjid itu. Waduh, besok kita ini diancam. Padahal Salman ya sahabat Nabi ini, insya Allah ahli surga karena beliau dekat ahli sufah.
Tapi memang itu ancaman. Nah, Salman aja ketakutan sampai 3 hari 3 malam. Nggak pulang-pulang. Saking takutnya. Jadi kharaja hariban salasa ayyamin wala yakdiru alaih hatta ji'abi. Dan tidak ada orang yang bisa menghibur, maksudnya tidak ada yang mampu membawa kembali Salman selama 3 hari itu sampai ji'abihi, sampai didatangkan. Oh, bisa juga cerita di ayat tadi ya. Oh, jadi apakah Salman atau ayat tadi gitu aja, wallahu alam. Jadi pokoknya saking takutnya itu Salman ini sampai minggat 3 hari. Jadi tidak mau makan, tidak mau apa, saking susahnya gitu ya. Warwa Yazid Ar-Raqashi an Anas bin Malik qala ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin makana ya'tihi fiha mutaghayyirul launi. Satu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi di satu waktu yang tidak seperti biasa. Jadi makana ya'tihi fiha. Jadi Jibril itu rupanya ada jadwalnya ya. Nabi tahu, oh ini waktunya datang, ini di luar jadwal itu. Kok tumben Jibril datang tapi nggak seperti yang biasanya gitu. Jadi di luar jadwal yang biasa. Bahkan mutaghayyirul launi, Jibril tampak wajahnya berubah. Nah, tapi Nabi yang tahu ya, kita nggak bisa lawan malaikat. Kadang-kadang memang Jibril menampakkan diri, tapi yang umum tidak. Tapi Nabi selalu tahu, sehingga Nabi bisa melihat wajahnya kok cemberut gitu Jibril ini tuh ngaren gitu. Faqala lahu nabiyyu, maka Nabi bertanya kepada Jibril, mali aroka mutaghayyirul launi. Bril, tuh ngaren Bril gitu. Tumben wajahmu kok tampak merengut gitu. Faqal, maka Jibril jawab, ya Muhammad, ji'tu ka fi sa'atil lati amarallah bimanafikhin nar. Muhammad, saya datang dengan wajah seperti ini saat ini. Jadi ya Muhammad, ji'tu ka fi sa'ati, saya ini datang kepadamu ini pada saat Allah memerintahkan untuk mulai menyalakan api neraka. Jadi manafih itu wanufikho, ditiup gitu, atau dinyalakan api neraka itu sekarang ini mulai dinyalakan Muhammad. Antun fakhofiha, agar segera dinyalakan. Wala yang bagi liman ya'lamu anna jahannam haqqun wa anna naru haqqun wa anna adzabal qabri haqqun wa anna adzaballah akbar la takiru ainuhu hatta ya'manuha. Jadi Muhammad, kenapa saya tampak merengut ini nih? Saat ini Allah sudah mengutus mulai dinyalakan api neraka. Maka layam bagi, tidak patut ya, tidak pantas orang yang tahu bahwa jahanam itu pasti benar dan adanya, karena Jibril sudah melihat ya, karena dia sudah tahu sendiri. Lalu sudah melihat ya, nggak mungkin tidak percaya. Kita yang belum aja percaya. Jibril itu melihat, maka orang yang meyakini neraka itu pasti. Apalagi tadi neraka, jadi jahanam, neraka, azab kubur, azab Allah sangat besar. Tidak mungkin orang itu takiru ainu hatta ya'manuha, tidak mungkin bisa tenang matanya, maksudnya hatinya ya, sampai dia bisa merasa aman. Padahal kan nggak ada siapa yang bisa merasa aman dari neraka itu. Dulu dalam riwayat mahsyar kan para nabi saja tidak berani merasa aman kan gitu, sehingga diminta syafaat tidak berani. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat itu. Nah ini makanya Jibril itu wajahnya tampak merenggut, tampak masam gitu, karena memang situasinya tidak menyenangkan. Nah, ini karena tahu persis adanya jahanam itu. Ini artinya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, sungguh-sungguh berusaha menghindarkan hal-hal yang bisa menyebabkan Allah murka sehingga mengadab di neraka nanti. Jadi ini masih tengah-tengah, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Nanti Nabi minta diberitahu, ceritakan Jibril neraka itu seperti apa. Nah, itu nanti pintunya bagaimana itu ada ceritanya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan insyaallah minggu depan kita lanjutkan.
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.